apapun yang kita cita-citakan itu tentu butuh usaha. Iya. Dan di dalam berusaha itu, hal yang penting juga disadari bahwa tidak selamanya apa yang kita usahakan itu akan kita terwujud, dapatkan ya. atau akan terwujud. Bagaimanapun kita adalah orang yang akan digugu dan ditiru oleh peserta didik kita. Iya. Oleh karena itu, ketika kita berharap siswa kita disiplin, maka kita harus disiplin dulu. Ketika kita ingin siswa kita sukses, maka berikanlah contoh yang baik kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sakti, selamat datang di Behind the School, podcast resmi dari SMAN 1 Sakra Timur. Podcast ini akan menjadi ruang berbagi cerita, gagasan, dan inspirasi dari orang-orang hebat di sekolah kita. Di sini kita akan melihat lebih dekat berbagai hal yang mungkin tidak selalu terlihat di ruang kelas, tetapi sangat penting dalam perjalanan pendidikan kita. Dan hari ini adalah momen yang spesial, karena episode ini menjadi peluncuran resmi podcast sekolah yang diharapkan menjadi media komunikasi, inspirasi, dan refleksi dari berbagai seluruh warga sekolah. Untuk itu, di episode kali ini, kita menghadirkan sosok yang menjadi nahkoda perjalanan sekolah kita, Kepala Sekolah SMAN 1 Sakra Timur, Bapak Akramuddin SPD. Oke, halo Bapak. Halo juga. Oke, selamat datang di podcast Behind the School. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kita mulai dari hal yang mendasar dulu nih. Oke. Di era digital seperti sekarang, media komunikasi berkembang sangat cepat, termasuk podcast yang semakin banyak digunakan untuk berbagi ide dan inspirasi. Pertanyaan pertama saya, Bapak. Oke. Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya media sekolah, khususnya podcast di era digital saat ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ananda, termasuk juga kepada Bapak Pembina podcast yang ada di sekolah kita. Jadi dengan adanya podcast ini, maka banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama dalam hal penyampaian informasi yang termasuk juga kaitannya dengan materi-materi pembelajaran, karena kalau kita hitung-hitung tidak sedikit jumlahnya. Nah, sementara kalau kita perhitungkan apa yang harus didapatkan oleh Ananda semua yang ada di sekolah ini, tidak cukup dengan waktu yang tersedia untuk pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu dibutuhkan media-media pembelajaran lain, seperti yang salah satunya kita miliki saat ini adalah podcast. Karena melalui podcast ini materi pelajaran pun kemudian hal-hal lain juga dapat disampaikan, tidak hanya kepada siswa tetapi kepada warga sekolah lainnya, termasuk Bapak Ibu guru, bahkan kepada orang tua termasuk masyarakat juga, terkait bagaimana dan apa yang harus ada dan harus dimiliki serta diketahui oleh peserta didik, khususnya termasuk juga oleh masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Oke, lalu Bapak, apa harapan Bapak terhadap hadirnya podcast ini ke depannya? Iya, jadi harapan saya sebagai pimpinan di sekolah kita tercinta ini, SMA Negeri 1 Sakra Timur ini, hadirnya podcast ini menjadi salah satu dari beberapa cara atau langkah yang harus dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik di SMA Negeri 1 Sakra Timur yang kita cintai ini, karena di mana dalam atau melalui podcast ini banyak hal yang bisa kita sampaikan, banyak pesan yang bisa kita teruskan kepada peserta didik, termasuk juga kepada warga sekolah lainnya. Oke, itu pesan dari Bapak Sekolah SMA 1 Sakra Timur. Oke, jadi menurut Bapak, mengapa sekolah juga perlu memiliki ruang komunikasi seperti ini, yang lebih santai, tetap, dan bermakna? Nah, jadi sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal yang tentu di sana
pembelajaran itu tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas, tetapi justru untuk saat ini pembelajaran di luar kelas itu justru lebih bermakna. Nah, salah satu pembelajaran di luar ruang kelas itu adalah melalui podcast ini, di samping media-media yang lainnya. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa melalui podcast ini ilmu termasuk pembiasaan atau karakter-karakter yang harus dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik itu bisa disampaikan, bisa ditularkan, bisa juga dibiasakan kepada warga sekolah yang ada, khususnya kepada anak-anak semua sebagai siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sakra Timur ini. Oke, berarti pesannya berarti salah satu seperti media sekolah. Iya. Seperti podcast kita ini menjadi salah satu didikan karakter kita di sekolah gitu ya, Pak. Betul. Oke. Iya. Oke, sekarang kita sedikit berbicara tentang arah dan masa depan sekolah. Apa visi besar yang sedang dibangun oleh SMAN 1 Sakra Timur saat ini? Nah, terkait visi yang ada di sekolah kita ini, tentu harus mengacu kepada visi pembangunan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam bidang pendidikan. Oke. Dua kata kunci dari visi pembangunan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dijalankan atau harus dilaksanakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan adalah yang pertama, sehat dan cerdas. Oke. Nah, dua inilah visi besar yang menjadi hal yang dirujuk oleh sekolah ya, atau yang dijabarkan oleh sekolah ke depan, bagaimana bisa mencerdaskan anak-anak, bagaimana bisa menyehatkan anak-anak. Oke. Nah, ini tentunya banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya kaitannya dengan kesehatan. Jadi lingkungan harus bersih. Kemudian Oke. disiplin, Pola kemudian hidup. pola hidup harus disesuaikan. Nah, demikian pula dengan yang cerdas itu tentu pembelajaran yang menjadi hal utama di sebuah lembaga pendidikan itu harus terjamin keberlangsungannya dengan baik. Ya, tentunya dengan melengkapi sarana prasarana, kemudian juga pendukung-pendukung lainnya. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi visi misi Pemprov saat ini yang dijabarkan oleh sekolah, di mana dari visi misi yang diambil oleh sekolah itu adalah sehat dan cerdas, dapat terlaksana di semua lembaga pendidikan, termasuk juga di sekolah kita di SMA Negeri 1 Sakra Timur ini. Oke. Semoga visi itu bisa terwujud oleh kita bersama. Insya Allah jika Allah. kita bersungguh-sungguh dan Oke. kompak serta bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Oke. Jadi Bapak, pertanyaan berikutnya, dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat, menurut Bapak apa yang perlu disiapkan oleh siswa sejak sekarang? Nah, jadi untuk saat ini sudah bukan hal yang asing lagi bagi siswa kaitannya dengan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini sangat penting dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik untuk menyongsong masa depannya, termasuk bagaimana dia belajar melalui proses digitalisasi itu. Nah, salah satunya adalah seperti yang kita miliki di sekolah ini adalah podcast. Oke. Kemudian ada apa lagi yang lain-lainnya. Jadi itu yang harus dikuasai oleh anak-anak kita ke depan, karena dengan dia tidak menguasai itu maka tentu dia akan tidak bisa mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan dan kemajuan zaman untuk menyongsong masa depan serta apa yang menjadi cita-cita berikutnya itu. Oke, didengar ya teman-teman pesan dari Bapak. Oke, dan kemudian pertanyaan berikutnya ini lumayan menarik. Oke, selain akademik, bagaimana peran pembentukan karakter dan budaya literasi di sekolah kita? Nah, jadi sekolah itu sebagai tempat untuk mengasah
intelektual, Betul. kemudian pembentukan karakter juga Ya. bagi anak-anak, termasuk bagaimana meningkatkan literasi bahkan sampai kepada numerasi. Nah, jadi sebagai lembaga yang harus mengupayakan itu dapat dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik, maka saran saya kepada semua peserta didik agar kata kunci yang pertama itu adalah disiplin. Oke. Kemudian yang kedua, di zaman seperti sekarang ini penguasaan teknologi termasuk digitalisasi itu adalah sesuatu yang mutlak. Oke. Karena dengan menguasai itu insya Allah apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan, bahkan menjadi cita-cita itu akan bisa diperoleh dengan mudah. Tanpa dengan itu, maka tentu prosesnya agak lama, agak lambat, bahkan menyulitkan untuk meraih apa yang menjadi harapan atau cita-cita dari setiap orang pada saat ini, lebih-lebih kepada siswa-siswi yang sedang proses dalam menimba ilmu di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk seperti yang dilakukan oleh peserta didik kita atau anak-anak kita di SMA Negeri 1 Sakra Timur ini. Oke, jadi itu peran bagaimana pentingnya digital saat ini ya untuk Iya, berpengaruhan kehidupan kita ke depannya lagi. Iya. Oke. Dan sebelum kita tutup podcast ini, tentu banyak siswa yang sedang mendengarkan atau mungkin akan menonton episode ini, Bapak. Oke. Jadi pertanyaan pertama, apa pesan khusus Bapak untuk para siswa SMAN 1 Sakra Timur? Baik. Jadi pesan khusus kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Sakra Timur, khusus kepada peserta didik, bahwa apapun yang kita cita-citakan itu tentu butuh usaha. Iya. Dan di dalam berusaha itu, hal yang penting juga disadari bahwa tidak selamanya apa yang kita usahakan itu akan kita terwujud, dapatkan ya. atau akan terwujud. Dan juga yang harus dicamkan juga bahwa di dalam berusaha itu tentu ada perencanaan. Oke. Jadi harus perencanaannya Planning ya, matang. planning. Nah, kemudian dalam melaksanakannya itu tentu kita harus disiplin. Ya, disiplin itu ya dari banyak sisi. Mulai dari hal-hal kecil. Iya, mulai dari hal-hal yang kecil itu kita harus membiasakan diri untuk berdisiplin. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah yang harus dimiliki itu adalah rasa tanggung jawab serta kejujuran. Nah, di dalam menempuh apa yang menjadi cita-cita atau harapan itu. Oke. Jadi itu hal yang penting untuk Penting. kita tanamkan dalam diri kita supaya ya kita tidak ada lain, tidak ada bukan teman-teman untuk kebaikan kita ke depannya ya Bapak. Iya. Oke. Dan juga pesan untuk para guru serta tenaga kependidikan yang menjadi bagian penting dari perjalanan sekolah kita. Oke, Nah, pesannya jadi Bapak. pesan untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Sakra Timur yang dalam hal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan, sebab bagaimanapun kita adalah orang yang akan digugu dan ditiru oleh peserta didik kita. Iya. Oleh karena itu ketika kita berharap siswa kita disiplin, maka kita harus disiplin dulu. Oke. Ketika kita ingin siswa kita sukses, maka berikanlah contoh yang baik kepada mereka. Ya. Dan kita pun juga tentu harus selalu mendampingi peserta didik kita untuk mengarahkan dia bagaimana dan apa langkah-langkah yang harus dia lakukan dan tekuni untuk bisa menjamin apa yang menjadi harapan dan cita-citanya itu akan bisa tercapai di kemudian hari. Oke. Nah, jadi sekali lagi intinya dalam hal ini, ketika kita berharap siswa kita disiplin, kita harus disiplin lebih dulu. Menjadi cerminan. Ya, menjadi cermin Ya. bagi anak didik kita. Oke. Nah,
Nih, terakhir, sebagai simbol dimulainya perjalanan podcast kita ini, kami juga ingin meminta Bapak menyampaikan harapan atau pesan singkat sekaligus peluncuran podcast sekolah SMAN 1 Sakra Timur. Silakan Bapak. Baik. Oke. Ya, jadi pesan saya kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Sakra Timur, wabil khusus kepada siswa-siswi kami. Jadi podcast ini merupakan salah satu media belajar di sekolah. Bagaimana Anda belajar berbicara, bagaimana Anda belajar berpikir kritis, bagaimana Anda bisa belajar menulis tentang hal-hal yang perlu ditulis atau diungkapkan kepada publik. Oleh karena itu, mari melalui media ini kepada Ananda untuk berkreasi, berkarya, di samping melalui media-media yang lainnya. Demikian pula untuk warga sekolah lainnya, harapan saya untuk selalu memberikan dukungan kepada adanya podcast ini, lebih-lebih kepada Ananda kita yang ada di SMA Negeri 1 Sakra Timur ini untuk terus belajar menjadi lebih baik dari apa yang ada saat ini. Oke. Dan tidak lain tidak bukan sekolah menyediakan podcast ini untuk kita mengasah skill kita ya Bapak. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, cerita dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Oke, semoga podcast ini bisa menjadi ruang belajar bersama, ruang berbagi inspirasi, serta menjadi jembatan komunikasi sekolah dan seluruh warganya. Oke, dan untuk Sobat Sakti semua, jangan lewatkan episode-episode berikutnya dari Behind the School, karena masih banyak cerita menarik di balik kehidupan sekolah kita. Karena di balik sekolah selalu ada cerita. Saya Uul Furqoni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.